Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat dan seluruh peserta yang sudah hadir. Selamat bergabung dalam webinar seri edukasi masyarakat tentang kesehatan anak, optimalisasi kesehatan anak dari berbagai aspek bersama dengan Primaku dalam rangka Hari Ulang Tahun IDAI ke-66 dan memperingati Hari Anak Nasional. Nah, Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung, sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Tifa Alia Pangestu atau bisa dipanggil Tifa, yang hari ini akan menjadi moderator untuk berdiskusi dengan narasumber kita pada hari ini. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah ada yang lihat di Instagram official Primaku untuk cek jadwal hari ini. Topiknya sangat menarik, yaitu tentang anak masih mengompol apakah wajar, yang akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Dr. Bobi Setiadi Darmawan, spesialis anak. Dan topik kali ini sangat cocok untuk Bapak Ibu semuanya yang masih ada kendala untuk mengatasi kondisi anak-anak yang masih sering mengompol nih Bapak Ibu semuanya. Di sini saya juga ingin mengingatkan bagi Bapak dan Ibu semuanya yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan di kolom komentar, nanti akan saya bacakan dan akan didiskusikan bersama dengan narasumber. Sebelum mulai, saya ingin membacakan CV dari narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu nanti materi akan disampaikan oleh Dr. Bobi Setiadi Darmawan, spesialis anak, yang saat ini riwayat pendidikannya dari Dokter Umum FKUI Jakarta, lalu mengambil dokter spesialis anak, dan dokter ilmu kedokteran di FKUI Jakarta dari tahun 2016 lalu. Saat ini beliau adalah pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Jakarta bidang organisasi dan juga menjadi Ketua KSM Kesehatan Anak di RSUP Fatmawati. Nah, saat ini juga narasumber kita sudah bergabung pada diskusi pagi hari ini. Selamat pagi Dr. Bobi. Untuk memulai kita bisa langsung dilanjutkan oleh materinya Dr. Bobi saja. Silakan Dok. Baik, terima kasih Tifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para ayah bunda sekalian. Pada pagi hari ini, saya akan memberikan edukasi kesehatan anak dengan judul Anak Masih Mengompol, Wajarkah? Jadi untuk mengompol ini, ya, secara dunia medis disebut dengan enuresis atau wetting, ya. Saya ulang, yaitu disebut jika terjadi gangguan berkemih yang menyebabkan celana atau kasur basah. Nah, untuk batasannya sendiri disebutkan mengompol bila pada anak wanita, bila tetap masih mengompol minimal 1 kali dalam seminggu pada usia di atas 5 tahun. Kalau untuk anak laki-laki, bila tetap mengompol minimal 1 kali dalam seminggu dalam usia di atas 6 tahun. Ya. Tentunya mengompol ini menjadi masalah pada anak yang menjadi kekhawatiran orang tua, takutnya akan keterusan. Ya. Nah, sebelum kita berlanjut pada membahas mengompol, saya akan menceritakan terlebih dahulu mengenai proses berkemih. Ya. Proses berkemih ini adalah pengisian maupun pengosongan kandung kemih dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang penting adalah faktor dari saraf pusat dan saraf tepi pada otot-otot berkemih. Ya. Lalu mekanisme aerosol atau peka terhadap rangsangan. Ini sangat penting. Ya. Jadi ini mekanisme di mana sensasi akan timbul bila kandung kemih sudah terisi oleh urin. Ya. Misalnya pada anak yang sedang beraktivitas, ya, kandung kemihnya sudah penuh, maka akan timbul mekanisme aerosol ini sehingga memberikan rangsangan kepada anak untuk berkemih, ya, dia pergi ke toilet gitu ya. Juga pada saat tidur, ya. Kalau pada saat tidur misalnya kandung kemihnya sudah terisi oleh urin yang cukup banyak, maka mekanisme ini akan membangkitkan anak untuk bangun. Nah, saat dia bangun dia bisa ke toilet atau meneruskan tidur kembali sampai dia pagi-pagi hari, ya. Berikutnya adalah faktor dari proses pemakatan urin. Nah, di sini bila kalau kita kekurangan cairan yaitu kurang minum saat berpuasa atau sedang tidur yang cukup lama, ya, maka tubuh akan kekurangan cairan. Nah, di sini hormon antidiuretik, ya, dia akan mengaktifasi untuk memekatkan urin sehingga urin berwarna jadi lebih pekat supaya tidak berkemih. Sebaliknya kalau kita banyak minum, tubuh akan banyak cairan. Nah, ini akan dikeluarkan oleh tubuh melalui berkemih dengan cara pengenceran. Dan terakhir adalah kapasitas kandung kemih. Seiring bertambahnya usia, maka kapasitas kandung kemih ini akan semakin besar. Sehingga untuk meregang, untuk menahan berkemih semakin baik, ya, dibandingkan dengan anak-anak yang masih kapasitasnya rendah.
Oke, untuk saraf pusat dan saraf tepi ini sangat berperan ya. Untuk saraf pusat sendiri ya, pengendalian sarafnya ini memerlukan kemampuan kognitif yang baik ya, di mana pada anak kurang dari 2 tahun masih belum sempurna ya. Jadi wajar saja kalau masih kurang dari 2 tahun masih sering ngompol. Tentunya akan menjadi sangat jarang frekuensinya pada usia 4 sampai 6 tahun di mana kognitifnya akan semakin sempurna ya. Di sini peran otak dan saraf tepi sangat penting ya untuk mengatur dari otot-otot berkemih tersebut. Ya, di juga dijelaskan bahwa harus ada koordinasi dari saraf parasimpatis dan saraf simpatis ya untuk proses berkemih maupun menahan berkemih. Dan ini akan berkembang pada usia anak 3 sampai 4 tahun. Nah, jadi pada usia 3 sampai 4 tahun biasanya mulai bagus koordinasinya antara proses berkemih dan proses menahan kemih. Nah, ini adalah gambar ya untuk saluran kemihnya ya. Urin akan diproduksi di ginjal, lalu dia akan dialirkan melalui ureter, saluran ureter. Nah, bila dia sudah sampai di kandung kemih dan sudah penuh, maka akan terjadi mekanisme aerosol yang tadi saya jelaskan sehingga terjadi rangsangan kontraksi di kandung kemih sehingga urin akan keluar. Nah, untuk urin keluar ini memerlukan kontraksi dari otot detrusor ya, dan relaksasi dari sphincter. Ini koordinasi antara kontraksi dan relaksasi. Ini sangat penting ya, di mana diatur oleh sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, di sini letaknya ya di tulang belakang dan tulang ekor. Ya, jadi kalau ada gangguan atau ada kelainan di daerah tulang belakang dan tulang ekor ini, tentunya akan sangat mengganggu untuk proses berkemih tersebut. Ya, kita akan lanjut ke enuresis dan inkontinensia ya. Jadi mengompol ini kita bagi enuresis atau inkontinensia ya. Yang kita sering sebut mengompol itu kita sebut dengan enuresis ya. Biasanya kencingnya normal, tapi pada waktu dan tempat yang tidak tepat ya. Biasanya pada malam hari ya. 80% terjadi pada saat tidur anaknya ya. Kalau aktivitas siang dia biasanya tidak ada masalah. Dan ini sering terjadi pada anak laki-laki. Nah, sedangkan apa itu inkontinensia urin yang kita sebut dengan beser, kebelet gitu ya. Nah, jadi ini proses berkemih yang tanpa sadar. Dia bisa mengalir begitu saja tanpa anak sadar ya. Nah, meskipun anak sudah berusaha untuk menahan, tapi dia tetap keluar ya urinnya. Atau anak ingin berkemih, cuman tidak lampias ya, keluarnya sedikit-sedikit bahkan menetes. Nah, ini kita sebut dengan inkontinensia urin. Bedakan dengan mengompol yang terjadi kalau anaknya sedang tidur saja ya atau malam hari. Nah, untuk mengompol sendiri kita bagi menjadi 2, primer dan sekunder. Yang primer kita sebut bila anak sejak lahir tidak pernah tidak ngompol, jadi selalu mengompol. Ini kita sebut dengan primer. Sedangkan untuk sekunder, anak sudah berhasil tidak ngompol selama 6 bulan, lalu timbul kembali ngompol. Nah, ini kita sebut dengan sekunder. Ya, untuk mengompol ya biasanya terjadi 21% di bawah 5 tahun seperti saya jelaskan ya. Makin lama akan semakin berkurang. Sampai 7 tahun juga masih ada sekitar 6 sampai 10%. Ya, kita harus pantau apakah terjadi resolusi ya tiap tahunnya berkurang 15% setiap tahun ya. Bahkan ada yang masih menetap setengah sampai 1% sehingga tetap menjadi dewasa. Nah, ini penyebab dari mengompol atau enuresis. Yang pertama adalah faktor genetik bahwa orang tua ya dapat menurunkan sifat mengompolnya ini ya. Bila salah satu orang tua punya riwayat mengompol, maka anaknya 50% menderita ya. Bila kedua-duanya ya itu 75% anak bisa mengompol juga. Jadi hati-hati. Ya. Nah, lalu faktor fisiologis biasanya ada penyakit ya seperti kencing manis ya, itu akan kencing berkemihnya akan lebih sering ya, terutama pada malam hari. Atau pada anak obesitas ya. Obesitas ini akan terganggu pada saat dia bangunnya ya. Jadi mekanisme aerosolnya ini kurang baik pada anak obesitas biasanya. Biasanya kalau sudah penuh kandung kemihnya ya, sudah terdapat rangsang untuk dia bangun tapi dia tidak berhasil bangun sehingga menjadi ngompol. Perkembangan anak terlambat ini juga dapat mengakibatkan ya terdapat gangguan kognitif dan retardasi mental. Nah, ini penyebab tersering dari enuresis sekunder ya, terdapat infeksi saluran kemih ya. Anak biasanya jadi malas berkemih ya. Dia menahan untuk berkemih sehingga kandung kemihnya penuh. Nah, pada saat tidur dia mengompol. Yang tadinya nggak ngompol jadi ngompol lagi ya. Atau anak tidak bisa menahan untuk berkemih ya. Jadi waktu dia mau nahan pipis dia sakit ya. Akhirnya dia ngompol terus ya, padahal tadinya nggak ngompol lagi.
Nah, faktor yang lain adalah faktor sosial. Ini terpenting juga ya. Adanya stres psikologis baik di rumah maupun di sekolah atau adanya bullying ya. Nah, biasanya kalau anak mengompol ini ketahuan ya, dia pasti akan tambah stres. Ini akan memperberat faktor dari ngompolnya makin berat jadinya. Oke, sekarang untuk BCR ya, inkontinensia urin yang tadi saya sudah jelaskan, ada yang terus-menerus, ada yang intermittent. Kalau terus-menerus pagi, siang, sore, malam dan dia tidak pernah berhenti, biasanya ada kelainan anatomi atau cacat dari organ saluran kemihnya ya, kita sebut dengan inkontinensia struktural ya. Nah, kalau untuk yang intermittent biasanya dia kondisi tertentu saja dan waktu-waktu tertentu saja ya. Itu kita sebut dengan inkontinensia fungsional. Nah, ini contoh dari BCR yang inkontinensia fungsional ya. Overactive bladder. Nah, ini dia tidak bisa menahan pipis, kebelet. Mau pipis, dia mau ke toilet sudah basah duluan ya. Nah, ini juga disebut dengan dysfunctional voiding ya. Nah, kalau ini masalahnya adalah mau pipis tapi nggak bisa, terputus-putus karena otot sphincternya bekerja terlalu berlebihan. Udah sampai ke toilet nggak keluar pipisnya ya. Ini kita sebut dengan dysfunctional voiding. Lalu ini giggle incontinence ya. Kalau anak dia ketawa terbahak dia keluar tuh pipisnya ya tanpa dia sadari ya. Atau stress incontinence ya. Jadi ada tekanan perut yang tinggi pada saat batuk biasanya atau mengedan, dia ikut keluar ya berkemihnya. Ini vesicovagal entrapment biasanya pada anak perempuan ya. Kalau dia habis pipis, selesai dia bangkit, nah itu keluar lagi ya. Atau ada juga disebut dengan sindrom eliminasi ya. Selain dia BCR, dia juga susah untuk BAB, jadi sembelit ya atau konstipasi. Ini penyebabnya bisa karena feses yang keras pada usus sehingga mengganggu proses berkemih. Nah, kalau ini adalah inkontinensia yang karena cacat bawaan ya, cacat dari organnya, bisa berupa saluran kemih yang terletak tidak semestinya, kandung kemih berada di luar tubuh, gangguan otot sphincter, berarti yang untuk yang menahan pipis keluar, bersatunya kandung kemih dan vagina melalui saluran yang tidak semestinya atau disebut dengan fistula. Ya, ini biasa dari bayi sudah ketahuan bahwa mohon maaf kemaluannya selalu basah terus. Ini mungkin ada fistula. Kalau kelainan neurologik apa? Dia yang ada gangguan pada saluran saraf pusat dan tepi ya. Nah, contohnya pada spina bifida, nanti ada gambarnya. Jadi tulang belakangnya ini terbuka ya. Nah, palsi cerebral atau kelainan otak ya. Terus kelainan tulang belakang, skoliosis bentuk posisi tulang belakangnya bengkok ya. Nah, atau adanya tumor saraf tulang belakang dan trauma benturan keras yang menyebabkan kerusakan saraf. Ini semua mengakibatkan kelainan pada saraf tepi maupun saraf pusat ya. Nah, ini contohnya cedera pada tulang ekor. Ini di sini letak dari susunan saraf tepinya, maka akan bisa terjadi gangguan berkemih ya. Nah, ini spina bifida. Biasanya dari lahir sudah ketahuan ya, kita lihat di sini bahwa tulang belakang, tulang ekornya pasti akan terganggu dengan adanya spina bifida. Kalau ini posisi duduk ya, skoliosis, tentunya di sini akan terjadi penyempitan, ini juga bisa mengganggu ya saraf di tulang belakang. Ini adalah palsi cerebral ya, jadi kelainan gangguan kognitif biasanya untuk mengatur berkemih. Ya. Apa bahayanya inkontinensi urin? Ya, ini saya contohkan penyakit neurogenic bladder di mana gangguan saraf ya. Kalau harusnya urin yang sudah penuh dalam kandung kemih ini harus dikontraksikan, karena ada kelainan saraf maka dia tidak berhasil keluar, jadi tidak lampias ya. Maka sisa atau residu urin ini sangat media yang baik untuk timbulnya kuman. Jadi resiko terjadi infeksi saluran kemih yang berulang-ulang lagi. Jadi sembuh, berulang lagi. Mungkin ini ada gangguan ya. Nah, selain itu ya, urin yang tidak keluar bisa terjadi balik arah atau urin yang berbalik arah karena gangguan dari persarapan kandung kemih ini. Ya, kalau urin sudah berbalik arah, dia bisa secara terus-menerus secara kronis dia akan menyemprot ke arah ke ginjal sehingga ginjal akan membesar. Ya, lama kelamaan secara kronis dia akan membahayakan, ya, akan menyebabkan gagal ginjal. Oke. Sekarang bagaimana pemeriksaan anak dengan mengompol? Yang terpenting harus dicari penyebabnya ya. Jadi saya sudah jelaskan penyebabnya ada beberapa, itu yang terpenting. Dengan cara apa? Tentunya dengan wawancara dan pemeriksaan oleh dokter. Lalu pemeriksaan laboratorium ya, diperiksa urinnya, diperiksakan ada apakah kuman atau tidak ya.
dicek apakah ada kelainan, cacat bawaan atau gangguan arah balik urin atau gangguan saraf dengan pemeriksaan penunjang tersebut. Oke, gimana pengobatannya ya? Yang penting adalah edukasi dan motivasi, meyakinkan kepada anak dan orang tua bahwa tidak ada kelainan fisik ya dan akan sembuh. Itu penting ya. Nah, lalu menghilangkan rasa bersalah pada anak, jangan dimarahin ya. Nah, lalu edukasi untuk berkemih secara teratur dan tidak minum terlalu banyak menjelang tidur. Membuat catatan harian ini penting ya, kapan anak itu biasanya ngompol, jam 1 kah, jam 2 kah, atau sebelum subuh kah, itu penting sekali untuk dicatat ya. Jangan lupa memberikan pujian dan hadiah bila anak sudah berhasil tidak ngompol lagi ya. Lokasi toilet agar mudah dicapai dari tempat tidur, jangan terlalu jauh, jangan harus turun tangga, naik turun tangga ya gitu. Nah, dan terakhir gunakan matras supaya kasur tidak basah ya. Nah, ini salah satu contoh untuk pengobatan ngompol pada malam hari dengan menggunakan terapi alarm ya. Intinya adalah membangunkan anak sebelum anak berkemih. Ya, jadi misalnya dengan catatan harian tersebut, anak biasanya rata-rata ngompol jam 1, jam 2 atau sebelum subuh. Nah, 1 jam sebelumnya dibangunkan dengan pakai alarm ya. Setelah alarm berbunyi, maka dia akan bangun, segerakan anak untuk ke toilet untuk pipis, kemudian tidur kembali. Ini sangat perlu peran aktif dari kedua orang tua ya. Tentunya sangat penting sekali dukungan orang tua ini ya. Kalau orang tuanya bangun ya, sama-sama tidur lagi atau sama-sama matiin alarm percuma. Jadi harus sama-sama kerjasama ya gitu. Ini contoh dari alarm enuresis ya. Kalau ini alarm juga tapi dipasang di kasur ya atau di celana ya. Bila ada terjadi urin yang keluar atau basah, alarm akan menyala ya. Nah, bayi atau anak akan terbangun ya, dia meneruskan pipisnya di kamar mandi. Itu. Bagaimana dengan pengobatan beser inkontinensia fungsional ya? Menggunakan uroterapi standar seperti yang saya jelaskan, edukasi, motivasi dan alarm, ditambah dengan intervensi spesifik ya. Di sini mulai kita melakukan fisioterapi, otot dasar panggul atau senam Kegel biasanya. Perubahan posisi saat berkemih ya. Tadi kalau misalnya posisinya lebih bagus pada posisi bagaimana untuk dilatih ya. Diet tinggi serat kalau misalnya terjadi konstipasi atau sembelit. Terapi alarm tadi saya sudah jelaskan dan neurostimulasi ini alat yang ditanam ya. Nah, obat-obatan mungkin perlu juga ya, tergantung penyebabnya ya. Bisa antibiotik gitu ya atau yang lain-lain. Juga bisa diusahakan untuk akupuntur juga bisa. Nah, bagaimana dengan yang ada cacat bawaan ya, baik anatomi maupun yang kelainan saraf ya, ini tergantung dari jenis kelainannya. Bisa berupa tindakan bedah ya untuk kelainan anatomi, pemasangan kateter yang intermittent untuk membuang urin yang masih ada di dalam kandung kemih. Jadi setiap dia berkemih lalu dilakukan pengeluaran dengan kateter ya. Tujuannya untuk mengosongkan kandung kemih secara manual. Lalu tindakan bedah atau pengobat-obatan gitu. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk ayah bunda sekalian. Terima kasih. Terima kasih Dr. Bobby atas materi yang sudah disampaikan. Ini materinya cukup banyak ya dok, bukan hanya seputar enuresis atau ngompol saja, tapi juga ada inkontinensia ya dok, tadi udah sempat mencatat juga gitu. Nah ini kalau dari kolom komentar sudah ada beberapa yang bertanya dok, tapi tadi saya juga mencatat beberapa poin yang mau saya tanyakan juga dok. Mungkin tadi ada beberapa bapak ibu semuanya yang belum join dari awal dan masih bertanya-tanya, kira-kira wajarnya itu anak mengompol itu sampai usia berapa dok? Oke, ya. Mungkin tadi akan saya ulang lagi bahwa untuk batasan anak perempuan bila masih mengompol ya 1 kali dalam seminggu ya di atas usia 5 tahun. Untuk anak laki-laki ya 1 kali dalam seminggu minimal dan itu di atas 6 tahun. Tentunya dari usia 3 sampai 4 yang sudah saya jelaskan sudah ada koordinasi yang baik antara proses berkemih dan menahan berkemih ya. Jadi pada usia 3-4 biasanya sudah ada penurunan frekuensi mengompolnya. Namun kalau sudah 5 tahun untuk anak perempuan dan 6 tahun untuk anak laki-laki itu juga harus sudah waspada ya, harus segera diperiksakan. Demikian Mbak. Iya, baik. Terima kasih, dokter. Ini mau bacakan salah satu pertanyaan dari kolom komentar di YouTube. Dokter izin bertanya, anak saya usia 2 tahun, sudah toilet training. Sekarang sudah terbiasa bilang kalau mau pipis
di kamar mandi, hanya saja kalau tidur anak saya hampir tidak pernah pipis tengah malam. Kalau sudah bangun, kadang tidak langsung pipis dan memang sedang tidak mau pipis dan tidak ngompol. Apakah bahaya? Karena jarak dari jam pipis terakhir sebelum tidur bisa sampai 10 jam, dokter. Oke, ya. Tentunya kalau untuk 2 tahun memang masih dalam perkembangan ya, masih belum sempurna ya. Jadi salah satunya bisa dipantau saja apakah makin lama frekuensi mengompolnya semakin berkurang, yang penting itu ya. Jadi sekitar 15% dalam setahun. Nanti dilihat per bulannya berapa, makin berkurang apa tidak, makin berkurang apa tidak gitu. Nah, untuk itu bisa diusahakan ya, tapi saya jelaskan mulai dilatih untuk tidak memberikan minum menjelang tidur ya, walaupun dia sudah pipis mungkin sebelum dia tidur ya. Nah, tapi jarak untuk minumnya ya bisa direnggangkan sebelum jarak dia untuk tidur, karena adanya minum yang diberikan pada anak itu akan memberikan cairan atau urin ya di dalam kandung kemihnya, sehingga akan mengaktifasi mekanisme aerosol seperti yang saya jelaskan. Berarti diberikan minum sebelum tidur itu sebaiknya nggak usah ya, dok ya? Ya, jadi kita misalnya kita lihat kalau seandainya setiap sebelum tidur selalu diberikan minum dan ngompol, sebaiknya kita mesti mundurin jam tidurnya, jam minumnya ya sejam sebelumnya ya. Tentunya dengan catatan biasanya kalau anak saya kalau sebelum tidur ini dikasih minum pasti ngompol gitu ya. Nah, kalau itu tidak berkurang ya, seminggu sebulan tidak berkurang, itu harus dimundurin ya, semoga makin berkembang untuk mekanisme aerosolnya gitu. Oke, baik dok. Tadi kan bicara mengenai usia ya dok ya, batas usia normal untuk anak-anak yang masih suka ngompol nih dok. Ada juga pertanyaan, apakah anak yang masih ngompol meskipun hanya sekali, tapi dia usianya sudah usia normal yang tadi disampaikan, apakah itu langsung bisa dikatakan bermasalah dok? Iya, bisa. Mungkin pertanyaannya apakah kalau sudah lewat batas 5 tahun atau 6 tahun masih sekali 2 kali seperti itu ya? Iya, betul. Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan akan terjadi resolusi ya 21% gitu ya, 10% itu masih ya, di atas 7 tahun juga masih, tapi yang penting adalah resolusi. Jadi makin lama makin berkurang gitu ya. Memang itu sudah disebut ngompol, tapi yang penting resolusi ya. Nah, tentunya di samping itu cari sebab-sebab lain ya, sebab lain. Apakah tadi saya ceritakan, apakah ada stres psikososial ya, apakah anaknya kegemukan atau kebiasaan minum yang sebelum tidur gitu ya. Yang penting adalah terdapat resolusi, makin lama makin jarang dan tidak ada gangguan pada aktivitas ya. Jadi saya bilang kalau terjadi gangguan pada aktivitas ya, siang hari dia juga bermasalah, mungkin itu bukan ngompol biasa, tapi itu inkontinensia urin ya, gitu. Iya. Baik dok, kalau gitu. Ini juga mungkin ada kaitannya dengan kekhawatiran orang tua dok untuk anak-anaknya yang masih suka ngompol gitu. Kapan sekiranya anak-anak ini harus dibawa ke dokter untuk konsultasi atau dapat terapi gitu dok? Oke. Ya, jadi batasannya tadi sudah saya ceritakan ya, 5-6 tahun. 5 untuk anak perempuan, 6 untuk anak laki-laki. Tentunya sudah diperhatikan, nggak langsung 5 tahun baru diperhatiin gitu ya. Tentunya 3-4 tahun sudah mulai ada penurunan frekuensi ya. Jadi kalau sudah sampai 5 tahun ini nggak selesai ngompolnya ya, nah itu kayaknya sudah harus segera dibawa ke rumah sakit ya untuk diperiksa ke dokter. Selain itu juga ada gangguan pada aktivitas ya, misalnya pada saat belajar ya, dia keluar dengan sendirinya tanpa disadari gitu ya, atau waktu dia mau pipis ya, dia harus menunggu lama supaya keluar. Nah, itu udah bukan mengompol biasa ya, itu sudah mungkin inkontinensia urin gitu. Berbeda dengan yang mengompol saja, yang mengompol biasa itu biasanya terjadi pada malam hari aja. Ya, tapi kalau sudah siang hari, aktivitas terganggu gitu ya, nah itu sudah ada masalah biasanya. Oke dok, ini sekalian bertanya juga dok, ketika anak-anak ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk konsultasi sama dokter, kira-kira pada saat ketemu dokter itu terapinya dalam bentuk apa dok? Oke ya, jadi nanti akan dilakukan wawancara terlebih dahulu, seperti saya bilang bahwa penyebabnya ini sangat bermacam-macam.
ya. Wawancaranya akan dipilah apakah ini enuresis mengompol biasa, ya, ataukah ini inkontinensia urin. Ya, tadi saya sudah jelaskan kalau enuresis itu hanya biasanya gangguan pada saat dia tidur saja yang kebanyakan, ya. Kalau di aktivitas itu nggak ada masalah, ya. Kecuali kalau dia tidur dia baru dia ngompol, ya. Nah, atau dia inkontinensia. Nah, inkontinensia ini yang tadi saya ceritakan, ya. Jadi siang hari aktivitas terganggu, pipis tanpa sadar atau tidak lampias. Nah, nanti masing-masing akan dilakukan pemeriksaan yang berbeda, baik itu yang mengompol saja atau yang inkontinensia urin atau BSR gitu. Nah, tentunya nanti dari wawancara, pemeriksaan ya meliputi pemeriksaan fisik, dilihat seperti itu ya, dilakukan pemeriksaan darah kalau perlu ya, pemeriksaan urin atau ada kecurigaan adakah infeksi saluran kemih ya, itu dilakukan pemeriksaan biarkan mencari kuman atau tidak. Atau nanti saat bertemu dengan dokter ditemukan kelainan-kelainan pada tulang belakang, ya, pembesaran di daerah pinggang, mungkin ginjalnya sudah membesar, ya, atau genitalinya diperiksa, apakah ada kelainan di situ, ya. Jadi tergantung dari apa yang nanti dokter akan memutuskan ini suatu mengompol biasakah atau inkontinensia urin. Seperti itu, Tifa. Baik dok, berarti ada kemungkinan untuk diberikan obat juga ya dok secara spesifik terhadap kondisinya itu ya dok? Iya, namun saat ini ya lebih baik adalah perubahan perilaku ya, terutama untuk yang hanya mengompol saja ya. Jadi yang hanya gangguan mengompol saja atau enuresis nokturnal ini kita upayakan dengan terapi edukasi dan motivasi dulu gitu ya. Dan terapi alarm tentunya ya. Jadi motivasi, edukasi, terapi alarm itu dicoba dulu biasanya dalam 1 sampai 2 bulan ya tanpa obat-obatan ya. Nanti kalau obat-obatan nanti akan menyesuaikan kalau tidak terjadi perbaikan secara nyata ya. Tentunya ada juga obat-obatan yang harus diberikan segera ya, misalnya pada kondisi-kondisi yang sudah berat ya. Itu misalnya sudah terjadi gangguan pada ginjal ya atau infeksi saluran kemih ya, itu mungkin juga sudah harus langsung diberikan obat-obatannya ya. Jadi tergantung berat atau ringannya gejala yang ditemukan saat pasien diperiksa sama dokter. Begitu Tifa. Oke. Baik dok, tadi sempat disebutkan tentang infeksi saluran kemih ya dokter. Ini juga sebagai pengetahuan tambahan untuk Bapak Ibu semuanya yang mungkin bertanya-tanya nih dok, gimana dan apa yang harus diperhatikan oleh orang tua untuk meminimalisir terjadinya infeksi saluran kemih itu dok pada anak? Oke ya, jadi ini infeksi saluran kemih secara umum ya, bahwa bila dia terjadi inkontinensia urin ya, di mana urinnya masih ada dalam kandung kemih, itu merupakan media yang baik untuk timbulnya kuman ya. Jadi memang benar kita tidak boleh menahan pipis ya. Jadi urin yang ada dalam kandung kemih itu ya nanti bisa menjadi tempat tumbuh kembangnya kuman ya. Jadi yang pertama adalah jangan menahan berkemih ya. Biasakan mengosongkan kandung kemih ya untuk segera ke toilet kalau memang ingin berkemih ya. Terutama yang penting juga adalah kebersihan daerah genital ya, untuk yang laki-laki, yang perempuan bagaimana cara bilasnya ya. Untuk yang perempuan bilas itu dari dari atas ke bawah gitu ya, dan untuk dari laki-laki juga sama, kebersihan yang terpenting. Seperti itu Tifa. Baik dok, berarti kalau misalnya dalam kondisi kandung kemihnya itu masih penuh, memang tidak diperbolehkan untuk menahan pipis ya dok. Berarti kalau misalnya ada orang tua yang masih sering nih dok nakut-nakutin anaknya, jangan nahan pipis, nanti pipisnya jadi batu. Itu gimana dok menurut dokter? Ya itu berbeda kondisinya ya, bahwa tidak semua menahan pipis nanti akan menjadi batu. Pada kondisi tertentu, penyakit tertentu ada ya, karena bersirkulasi terus menerus ya di dalam kandung kemihnya ya. Tidak semua orang akan mengalami seperti itu, namun ada penyakit tertentu yang seperti itu, dia akan bersirkulasi dengan adanya kuman di situ membentuk suatu batu, itu ada, tapi tidak semua ya. Yang jelas kalau menahan kemih maka air urin yang dalam kandung kemih itu berbahaya ya. Dan tadi saya bilang ya, bisa menjadi tempat tumbuhnya kuman ya. Kalau untuk batu tergantung dari bervariasi ya, bervariasi. Kalau ada faktornya yang membuat
sirkulasi urin itu terus berputar dan ada kuman, dia akan bisa menjadi batu, tapi tidak semua pasien. Begitu, Tifa. Baik dokter, ini kita coba bacakan lagi pertanyaan yang sudah ada di kolom live chat. Ini kembali lagi pada kondisi anak yang tidak bisa menahan pipis dok. Kalau tidak bisa menahan pipis, anaknya wanita dan umur 4 tahun masih ngompol, kenapa ya dok? Ya, nah kalau ini ya artinya kalau tidak bisa menahan pipis, ya dia mungkin kebelet ya, atau dia belum sampai udah ke toilet, itu sudah keluar duluan, sudah basah duluan, mungkin seperti itu ya. Nah, ini biasanya 4 tahun, tadi kita sudah lihat bahwa 4 tahun biasanya sudah ada koordinasi antara parasimpatis dan simpatis ya, sudah mulai baik ya. Nah, itu harus diperhatikan apakah ini tidak ada kondisi yang membaik atau terus-terusan seperti itu ya. Kalau seandainya kok setiap saat dia selalu begitu, itu suatu kelainan ya, karena kita lihat bahwa 4 tahun biasanya sudah mulai berfungsi ya, simpatis dan parasimpatisnya dengan baik ya, dia bisa mengatur tuh mana dia saat dia berkemih, saat dia menahan ya. Kalau setiap hari seperti itu, ini mungkin suatu tanda kelainan ya, suatu tanda kelainan. Tapi seandainya kalau makin lama dia makin bagus ya, makin bisa menahan, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Sebulan dia makin lama makin bagus lagi ya, lalu sebulan berikutnya dia makin bagus lagi, itu sih masih wajar ya. Seperti saya bilang bahwa batasannya masih belum tahap 5 tahun untuk anak perempuan ya. Tapi antisipasi monitor harus sudah dilakukan karena dia sudah usia 3-4 tahun, dia harusnya sudah bisa menahan, mengontrol ya, walaupun memang masih gagal, tapi biasanya sudah frekuensinya tidak sebanyak waktu usia di 2 tahun gitu. Nah, perlu diperhatikan lagi tadi yang saya bilang ya, apakah ada sebab-sebab yang lain ya, sebab-sebab lain. Apakah ini ada infeksinya ya, infeksi saluran kemih gitu ya. Apakah anaknya kegemukan juga bisa ya, gitu. Atau sering dimarahin. Ya, itu yang tahu orang tuanya ya. Nah, seperti itu Tifa. Kalau kondisi psikis seperti yang tadi disampaikan, kalau sering dimarahin itu berpengaruhnya banyak, dok. Mereka bisa jadi lebih sering ngompol gitu, dok? Iya, ya. Jadi sudah dijelaskan bahwa faktor psikososial ya itu pengaruhnya ke perkembangan kognitif ya. Jadi untuk mengatur berkemih ini juga perlu kemampuan kognitif yang baik. Kalau nanti dia mengalami stres terus ya, itu akan terganggu. Nah, sehingga untuk biasanya juga ada tanda-tanda lainnya ya, selain mengompol ya, juga ada tanda-tanda lain, depresi ya, tidak mau makan ya, penurunan berat badan, penurunan fungsi penurunan nilai sekolahnya gitu ya. Jadi nggak cuma mengompol doang biasanya. Seperti itu Tifa. Baik dok, ini kita sambil menunggu Bapak Ibu semuanya yang masih mau bertanya, bisa langsung dituliskan di kolom live chat, nanti juga saya masih ada beberapa pertanyaan. Tapi sekarang saya mau mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semua dan peserta yang sudah hadir, bahwa acara hari ini diselenggarakan juga bersama dengan Primaku, yaitu Primaku adalah aplikasi yang didukung oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia yang di dalamnya terdiri dari 4 fitur utama, yaitu fitur pemantau pertumbuhan, penilai perkembangan, pencatat dan pengingat imunisasi, serta artikel kesehatan. Nah, Primaku ini bisa Bapak Ibu download melalui Play Store atau App Store dan bisa digunakan untuk memantau kondisi kesehatan anak-anak. Dan di Primaku juga ada platform untuk konsultasi bersama dokter-dokter kami. Jadi Bapak Ibu semuanya yang nanti mungkin pertanyaannya belum sempat terjawab di diskusi hari ini, bisa dicek di aplikasi Primaku dan juga bisa melakukan konsultasi online dengan dokter-dokter kami. Seperti itu. Kita lanjut lagi, dokter. Ya. Ada yang bertanya lagi, dokter, bagaimana jika remaja yang seharusnya sudah tidak mengompol kembali terjadi enuresis? Apa yang perlu diperhatikan dari gejala ini, dokter? Iya, ya mungkin ini yang kita sebut dengan yang saya jelaskan enuresis sekunder ya. Apalagi dia sudah remaja, ya harusnya dia sudah bisa mengatur berkemih maupun menahan kemihnya ya. Nah, kalau sekunder ini ya, tadi saya bilang ya. Mungkin apakah ada infeksi saluran kemih ya, biasanya tanda-tandanya mau pipis dia nyeri ya, atau ada dia demam ya, itu mesti ditanyakan dulu ya, apakah baru-baru saja dia mengalami seperti itu ya. Nah, selain itu juga lihat apakah mengalami penaikan berat badan ya,
yang tadinya kurus, ya SMP jadi gemuk ya, terus akhirnya jadi obesitas, ya saya nggak tahu ini berat badannya berapa, itu juga bisa ya. Nah, ini tadi saya ceritakan bahwa anak obesitas ini agak susah ya untuk mekanisme aerosolnya karena untuk bangunnya menjadi kurang begitu baik ya. Walaupun sudah terisi ya kandung kemihnya ya, sudah diketok pintunya harus pipis tapi dia nggak bangun. Itu juga seperti itu. Atau faktor psikososial ini yang terpenting anak remaja nih ya. Apa yang terjadi di rumah atau di sekolah harus ditanyakan ya. Apakah dia stres terhadap teman-temannya ya? Apakah stres karena di sekolahnya? Apakah dia terjadi di bullying atau teman-temannya? Itu perlu ditanyakan juga ya. Ya mungkin seperti itu Tifa. Baik dok, ini juga saya tiba-tiba timbul pertanyaan ini dok. Kalau dari segi makanan yang mereka konsumsi dok, kira-kira ada pengaruhnya nggak dok terhadap enuresis ini? Ada yang harus dijaga kah? Ada yang harus terbatas gitu konsumsinya? Ya, jadi dari literatur ya disebutkan ada beberapa zat makanan dan minuman ya yang dapat mengaktifasi berkemih atau sifatnya diuretik. Ya, sifatnya diuretik. Ya, contohnya apa? Kopi, ya. Jadi kalau misalnya minum kopi juga ada garam juga, ya, itu bisa, ya. Terlalu banyak garam atau minum kopi itu juga bisa merangsang untuk berkemih, ya, lebih sering berkemih dibandingkan dengan makanan yang lain. Oke, berarti itu juga harus dibatasi ya dok ya, untuk meminimalisir kondisi ini. Oke, baik dok. Ini ada pertanyaan lagi dok. Anak saya usia 7 tahun, masih ngompol kalau tidur siang atau malam. Dan kalau untuk buang air kecilnya pun sering banget kalau sedang beraktivitas di siang hari dok. Kira-kira bagaimana dok? Ya, kalau dari penjelasan saya tadi ya, ada yang enuresis mengompol atau inkontinensia urin atau beser ya. Jadi tandanya dari inkontinensia ini adalah satu, ya tadi ya, gangguan pada saat beraktivitas, dia tidak bisa menahan, artinya dia keluar dengan sendirinya, ya. Walaupun dia coba menahan, dia tetap keluar. Saat dia pipis, dia nggak lampias, ya. Nah, jadi ini mungkin harus dicek apakah benar ini inkontinensia urin, apalagi dia sudah umur 7 tahun, ya. Nah, biasanya yang masih dalam bisa resolusi, ya artinya dia bisa tidak ngompol lagi, itu yang tipe enuresis, yang cuma malam doang yang tidur saja ya. Masalahnya kalau sudah aktivitasnya terganggu ya dengan adanya kencing yang tidak sadar ya, dengan tidak disadari seperti itu ya, ini mungkin harus dipastikan benar nggak ini inkontinensia urin ya. Nah, sebaiknya dibawa ke dokter untuk diperiksakan ya, begitu Pak. Oke, dokter, baik dok. Ada lagi dok pertanyaannya, ini mungkin tadi Bapak Ibu yang belum sempat join dari awal ya dok, pertanyaannya agak mirip-mirip dengan yang pertama, tapi saya coba bacakan kembali. Anak saya laki-laki umur 2 tahun sudah toilet training dan sudah bisa bicara jika mau buang air kecil dan buang air besar. Hanya saja jika tidur malam belum muncul refleks untuk bangun ketika ingin buang air kecil, apakah normal? Dan ini pertanyaannya kapan refleks itu akan muncul dok kira-kira? Ya. Ya, jadi saya ulang lagi ya, untuk koordinasi yang baik antara berkemih dan menahan berkemih itu pada usia 3-4 tahun. Jadi itu masih dikatakan wajar ya Bu ya. Jadi kalau untuk 2 tahun masih kita tidak apa-apa. Tapi harus dimonitor ya, jangan sampai nggak apa-apa, tapi tiap hari tidak ada resolusi, artinya tidak ada pengurangan frekuensi. Nah itu yang hati-hati ya. Tentunya kita juga mengupayakan ya, seperti saya bilang, kalau misalnya tiap hari kok ini kompol terus ya, gitu ya. Mungkin dari faktor minumnya terlalu dekat dengan jarak minumnya. Kita bantu dengan tidak memberikan cairan sebelum tidur ya. Jadi saya ulang lagi bahwa masih wajar selama itu di bawah 3 tahun, 4 tahun ya. Dan tetap perlu dipantau ya, apakah ini makin berkurang apa tidak berkurang sama sekali. Itu Tifa. Baik, yang terpenting ada pengurangan intensitas ya dok ya? Iya. Baik dok. Ini tadi disampaikan juga oleh dokter terkait dengan terapi edukasi
sebelum diberikan pengobatan yang lebih lanjut ya dok. Jadi pertama-tamanya diedukasi terlebih dahulu. Ada yang bertanya, dokter, anak saya laki-laki usia 8 tahun, berapa lama harus diterapi edukasi dan alarm sebaiknya dilakukan sebelum memutuskan untuk diperiksakan ke dokter? Baik, ya. Tentunya terapi alarm ini akan lebih bermanfaat pada kasus enuresis ya, yang mengompol pada malam hari saja ya. Kalau yang sudah terjadi inkontinensia ya, itu mungkin lebih kurang baik ya untuk terapi alarm dan edukasi karena mungkin sudah ada gangguan kelainan pada saraf ya. Jadi kalau terapi alarm, edukasi, motivasi itu biasanya bagusnya pada yang kondisi enuresis nokturnal ya, ngompol pada malam hari ya gitu. Nah, itu pun juga ada syaratnya, tidak boleh on off ya. Jadi seminggu terapi alarm, 2 minggu kosong, bablas, ya percuma ya. Jadi ini kita akan pantau 2 bulan secara terus menerus ya. Secara 2 bulan terus menerus edukasi, motivasi dan terapi alarm ini harus berjalan dengan baik ya. Tentunya dengan bantuan dari orang tua ya. Jangan sampai orang tua bangun cuma matiin alarm dan tidur sama-sama ya. Yang terjadi seperti itu kebanyakan ya. Capek ya, lelah ya, bosan, itu yang harus diubah ya, diubah supaya anak bisa kembali sehat. Nah, tentunya setelah 2 bulan dengan melakukan seperti itu, dari penelitian disebutkan 80% efektif ya dengan terapi alarm. Nah, kalau sudah terjadi perbaikan, dilanjutkan kembali ya, dilanjutkan kembali tentunya dengan konsultasi dulu dengan dokter ya, dilanjutkan kembali ya, lalu dipantau lagi dengan kombinasi terapi alarm tersebut ya. Bila bagus ya, biasanya dalam 2 minggu sudah bisa di stop gitu. Tapi untuk proses 4 bulan ini yang tersulit ya, biasanya baru sebulan udah nyerah, capek ya, bapak ibu capek saya gitu, matiin alarm doang tuh sama-sama tidur lagi. Yang terbanyak seperti itu ya. Cuman kalau sudah yakin dan sudah punya keinginan yang untuk anaknya sehat ya, jadi harus sama-sama berperan aktif ya, itu yang paling penting ya. Jadi kepatuhan ya, dan jangan on off untuk terapi alarmnya ya. Mudah-mudahan itu bisa membantu tanpa harus ke dokter. Nah, kapan harus ke dokter? Nah, kalau dokternya biasanya akan menganjurkan seperti itu ya, dokter ya akan menganjurkan bahwa dilihat dulu dalam 2 bulan. Nah, kalau ternyata dalam 2 bulan sudah patuh ya, sudah dicoba ya, namun terjadi kegagalan, nah itu sebaiknya kita akan kombinasi ya, tentunya bertemu dulu dengan dokter ya di tempat ayah bunda sekalian. Begitu Tifa. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya dok. Ini ada juga yang bertanya dok, mungkin tadi juga belum sempat join, terkait dengan infeksi saluran kemih dok. Boleh dijelaskan lagi penyebabnya apa dan apakah dipengaruhi oleh makanan dok? Oke, ya tentunya makanan tidak akan masuk ke dalam saluran kemih ya. Makanan itu akan ke usus. Kalau saluran kemih ini biasanya faktor hygiene, kebersihan ya, kebersihan dari area genital ya. Hati-hati bahwa area genital ini sangat dekat dengan area pembuangan feses ya. Jadi saat membilas ya, saat bilas itu sangat penting ya. Jangan sampai feses itu masuk ke dalam saluran kemih. Itu yang paling sering pada bayi biasanya ya. Lalu penggunaan pampers terlalu lama ya, penggunaan terlalu lama di mana feses di situ ya dapat di pampersnya sehingga dia masuk ke dalam saluran kemih ya. Kebanyakan rata-rata infeksi saluran kemih ini adalah dari faktor hygiene, baik itu karena kebersihan ya tadi ya, diapers gitu ya, atau dari kebiasaan ya, kebiasaan membilas yang salah gitu ya. Nah, tentunya juga ada faktor-faktor resikonya ya, faktor-faktor pendukung nih. Misalnya yang tadi saya bilang bahwa kandung kemihnya terisi urin ya, yang cukup dengan durasi yang cukup lama di situ ya, sehingga pas saat kuman masuk dia senang banget kalau ada urin di situ ya, terdapat makanan-makanan yang bisa dimakan oleh kuman di situ ya. Tentunya itu akan menambah resiko terjadinya infeksi saluran kemih gitu. Gitu Tifa.
Baik dok, tadi bicara mengenai Pampers dok, tapi sebetulnya dalam kondisi enuresis ini, apakah penggunaan Pampers itu sebagai cara yang solutif dok, bagi orang tua untuk mengatasi kondisi kayak gini? Iya, tentunya ini dua hal yang berbeda ya. Justru dengan penggunaan diapers, ya kita jadi tidak tahu ya. Kalau seandainya nih orang tua sudah pusing, capek ya, udah 5 tahun masih ngompol, udah dipakein diapers saja gitu ya. Itu nggak menyelesaikan masalah pastinya ya. Kita nggak tahu apakah dia masih ngompol dan jam berapa masih ngompol. Tentunya dengan begitu kita nggak tahu. Kita nggak bisa memberikan terapi alarm ya. Seandainya dia setiap ngompol sekitar jam 1, jam 2-an, kita nggak tahu ya. Kita harus pasang alarm jam 12 kan biasanya gitu ya. Nah, tapi ya itu tidak ada hubungannya untuk terapi untuk enuresis ya. Tapi penggunaan diapers ini mesti hati-hati. Yang tadi saya bilang bahwa adanya akumulasi ya di situ kotoran yang cukup lama ya. Bila tidak dibersihkan maka akan meningkatkan resiko infeksi saluran kemih. Ya sebaiknya 3-4 jam harus ganti. Seperti itu. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Terima kasih Tifa. Iya baik dok. Di samping penyakit infeksi saluran kemih ini tadi sempat disampaikan terkait dengan diabetes mellitus ya dok. Kira-kira kalau DM dari orang tuanya ini ada yang perlu dikhawatirkan nggak untuk turun ke anaknya dok? Dan hubungannya dengan enuresis seperti ini? Ya di sini yang terjadi ya biasanya kan pada anak yang menderita DM ya, punya DM ya, ini dia akan mengalami poliuria ya, poliuria. Jadi dia ini kadar gulanya tinggi, maka akan merangsang anak untuk berkemih terus gitu ya. Tentunya ini berbeda dengan yang DM pada dewasa ya. DM pada anak-anak ini berbeda. Yang ini karena penyakit pada pada diabetesnya. Itu tipe. Oke, baik Dokter Bobi. Untuk sesi Q&A mungkin sebentar lagi akan kita akhiri ya Dokter. Tadi juga sudah banyak sekali pertanyaannya. Dan nanti untuk Bapak Ibu semuanya yang sekiranya masih ada hal yang mau ditanyakan, bisa cek di Instagram official Primaku atau langsung aja download aplikasi Primaku dari App Store atau Play Store. Nanti di situ bisa sekalian baca-baca artikel dan juga melakukan konsultasi dengan dokter-dokter kami. Seperti itu. Dok, ini kita ulang lagi kali ya dok ya, untuk beberapa poin yang tadi mungkin Bapak dan Ibu ada yang belum sempat join. Kira-kira untuk usia normal tadi kan disampaikan sebaiknya 3-4 tahun ya dok, kalau masih wajar ya dok mengompol itu 3-4 tahun ya. Nah jika di atas usia itu masih sering mengompol, kira-kira solusinya seperti apa? Dan kembali lagi disampaikan untuk Bapak Ibu semuanya yang belum sempat join, saran dari dokter seperti apa kira-kira? Oke, ya. Jadi kita mesti waspada, benar tadi Tifa bilang ya 3-4 tahun ya sudah koordinasi simpatis dan parasimpatis sudah mulai berkembang, 3-4 tahun biasanya sudah mulai berkurang, walaupun memang masih ngompol masih wajar ya. Tapi batasannya kalau sudah di atas 5 tahun untuk anak perempuan ya dan 6 tahun untuk anak laki-laki itu sudah tidak wajar ya. Itu sudah dianggap mengompol. Dan setelah itu dilihat ya, walaupun memang makin seiring usia ya, walaupun dia masih sudah dinyatakan ngompol, tapi seiring usia frekuensi ngompolnya semakin lama mungkin berkurang ya, itu prognosenya atau kelanjutannya akan baik ya dibandingkan dengan tidak ada pengurangan frekuensi. Gitu Tifa. Oke, baik dokter. Kalau gitu untuk pertanyaan sekarang belum ada lagi yang terbaru dok, tapi nanti kembali lagi diingatkan untuk Bapak Ibu semuanya yang masih ingin bertanya bisa langsung dikirimkan, boleh ke Instagram official Primaku atau bisa langsung download di App Store atau Play Store. Nah dokter, tadi saya sempat mencatat juga beberapa kesimpulan yang dokter sampaikan dari sesi tanya jawab sebelumnya, bahwa yang pertama sebetulnya pada usia tertentu ngompol adalah hal yang wajar seperti yang tadi disampaikan di usia 3-4 tahun, namun di atas itu perlu ada spesifikasinya masing-masing seperti itu. Dan yang terpenting jika di atas usia 3-4 tahun masih ngompol, itu perlu diperhatikan adanya pengurangan frekuensi atau intensitas yang tadi disampaikan oleh Dr. Bobi. Dan selain itu juga ada beberapa terapi atau hal yang bisa dilakukan oleh orang tua dan dengan bantuan dokter. Yang pertama, untuk kondisi enuresis atau berkemih normal tapi tidak tepat waktunya, itu bisa dilakukan edukasi dan terapi secara rutin. Namun kalau sudah masuk
kondisi inkontinensia atau BESER, itu bisa langsung ke dokter untuk dilakukan terapi bersama dengan dokter. Seperti itu kurang lebih kesimpulan yang bisa saya tadi ikut catat sembari dilakukan tanya jawab sebelumnya. Barangkali Dokter Bobby ada yang mau ditambahkan, dokter? Saran dan kesimpulan untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini yang penting adalah awareness ya. Jadi harus diperhatikan, jangan sampai terlambat ya. Banyak kasus-kasus terlambat sudah terjadi gagal ginjal ya. Jadi harus diwaspadai ya, usia 5 tahun untuk anak perempuan dan usia 6 tahun untuk anak laki-laki ya. Apabila mengompol, segera konsultasikan ke dokter sehingga dapat diketahui penyebabnya ya, sehingga obatnya juga dapat diketahui, jangan sampai terlambat. Demikian, Tifa. Oke, baik. Kira-kira ada lagi, Dok, tambahan-tambahannya, pesan-pesan untuk Bapak Ibu semuanya? Saya rasa sudah semua disebutkan. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak Dokter Bobby untuk diskusi hari ini. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.